Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang sistem koperasi bidang keuangan. Deskripsi sistem informasi koperasi, yaitu aplikasi untuk pengolahan data keuangan koperasi secara terstruktur, efisien, dan terintegrasi. Sistem ini mencakup pengolahan data, transaksi simpanan, pengajuan dan pengelolaan pinjaman, pencatatan angsuran, serta laporan keuangan. Tujuan sistem dibagi menjadi 4, yaitu data anggota terpusat. Dia mengolah data anggota koperasi secara terpusat untuk memudahkan akses dan pengolahan informasi anggota. Yang kedua itu catatan transaksi simpanan, yaitu mencatat transaksi simpanan dengan rapi dan terstruktur untuk memastikan akurasi data keuangan. Dan yang ketiga ada kelola pinjaman dan angsuran. Anggota secara efisien dengan sistem pelacakan yang terintegrasi. Yang keempat ada laporan keuangan otomatis untuk meningkatkan efisien dan akurasi pengolahan data. Selanjutnya ada ruang lingkup sistem, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pengolahan data anggota, yaitu dia mengelola koperasi secara terpusat termasuk pendaftaran, pembaruan informasi, dan status keanggotaan. Yang kedua itu ada transaksi simpanan, mencatat simpanan pokok, wajib, dan sukarela anggota secara terstruktur dengan riwayat lengkap. Yang ketiga ada pinjaman dan angsuran, mengelola pengajuan pinjaman, kalkulasi bunga, pencatatan angsuran, dan monitoring status pinjaman. Yang keempat ada laporan dan manajemen user, pembuatan laporan keuangan otomatis dan manajemen hak akses admin dan petugas sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur proyek perkembangan sistem. Di sini yang pertama itu tahap 1, analisis kebutuhan. Mengidentifikasi proses bisnis koperasi, menentukan data yang dibutuhkan, anggota, simpanan, pinjaman, dan lain-lainnya. Menentukan fitur sistem yang diperlukan. Pada tahap ini dilakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan sistem informasi komputer. Dan itu udah ada outputnya. Yang ke tahap 2 itu ada desain sistem, membuat ERD, mendesain database, mendesain UI. Dan itu juga udah ada outputnya. Selanjutnya tahap ketiga, implementasi sistem, membuat database menggunakan SQL, membuat tabel dan relasi dengan desain ERD, membangun relasi antar tabel, mengimplementasikan contrast seperti primary key dan foreign key, melakukan pengisian data awal untuk pengujian struktur. Di situ juga udah ada outputnya. Selanjutnya itu ada tahap 4, pengujian sistem, uji input data anggota, uji transaksi simpanan, uji pinjaman dan angsuran, uji relasi antar tabel. Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap komponen sistem berfungsi dengan baik dan data yang diproses akurat serta konsisten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai entitas dan atribut pada sistem informasi koperasi pada bidang keuangan. Pertama itu terdapat entitas anggota dan user. Nah, user ini itu adminnya. Jadi entitas anggota menyimpan data lengkap setiap anggota koperasi. Entitas ini menjadi dasar untuk relasi dengan transaksi simpanan dan pinjaman dalam sistem nantinya. Nah, untuk atributnya ada ID anggota, nama, alamat, nomor HP, tanggal daftar, dan status keanggotaan yang aktif atau non-aktif. Sedangkan untuk entitas user ini
menyimpan data admin atau petugas yang memiliki akses untuk mengelola sistem koperasi, termasuk pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Untuk atribut terdapat ID user sebagai primary key, identitas usernya, username untuk nama pengguna, untuk login, password, nama, dan role. Ini tuh untuk pesan user dalam sistem admin atau petugas. Dia bisa mengecek ke segala transaksi. Ini dia di role-nya. Berikutnya terdapat entitas simpanan dan pinjaman. Jadi entitas simpanan ini menyimpan data transaksi simpanan anggota koperasi, mencatat setiap setoran yang dilakukan anggota baik simpanan pokok, wajib, maupun sukarela dengan informasi lengkap waktu dan jumlahnya. Di sini terdapat atributnya ID simpanan, ID anggota, tanggal, jumlah, dan jenis simpanan. Berikutnya entitas pinjaman merupakan entitas yang menyimpan data pengajuan pinjaman oleh anggota koperasi. Setiap pinjaman terhubung dengan data anggota melalui foreign key dan mencatat informasi lengkap termasuk jumlah bunga dan durasi cicilan untuk pengelolaan yang akurat. Berikutnya terdapat entitas angsuran dan laporan. Nah, entitas angsuran ini mencatat setiap pembayaran cicilan yang dilakukan anggota terhadap pinjaman. Data ini penting untuk melacak proses pelunasan dan menghitung sisa pinjaman yang harus dibayar. Ini terdapat atributnya ID angsuran, ID pinjaman, tanggal bayar, jumlah bayar, dan sisa pinjaman. Berikutnya entitas laporan digunakan untuk mencatat dan menyimpan berbagai jenis laporan dalam sistem koperasi. Data ini membantu dalam monitoring aktivitas, evaluasi kinerja, dan dokumentasi informasi penting. Nah, dalam entitas laporan ini terdapat ID laporan, tanggal, jenis laporan, dan keterangan. Berikutnya kita masuk ke IRD-nya. Nah, pada IRD ini yang pertama itu anggota dan simpanan ini saling berrelasi one to many. Jadi setiap anggota dapat memiliki banyak transaksi simpanan dan setiap simpanan hanya dimiliki oleh satu anggota. Nah, berikutnya pinjaman dan angsuran. Pinjaman dan angsuran. Jadi satu pinjaman terdiri dari banyak pembayaran angsuran dan setiap angsuran itu hanya dimiliki oleh satu kali pinjaman. Jadi setiap anggota ini pinjam, dia akan melakukan angsuran. Jadi angsurannya itu satu-satu gitu. Anggota bisa meminjam banyak, tetapi cara mengangsurnya itu satu persatu. Ini terdapat simpanan dan pinjaman. Simpanan dan pinjaman ini anggota dan pinjaman ini satu anggota dapat melakukan berbagai pinjaman dan setiap pinjaman itu hanya dilakukan oleh satu anggota gitu. Nah, jadi anggota ini bisa melakukan banyak pinjaman dan setiap satu pinjaman itu dilakukan oleh satu anggota. Dan masuk ke angsuran, setiap pinjaman itu dapat dilakukan banyak angsuran dan setiap angsuran itu dilakukan oleh satu pinjaman. Nah, berikutnya admin berrelasi dengan transaksi. Jadi admin ini berrelasi dengan semua kesimpanan, anggota, pinjaman, angsuran, dan laporan. Itu yang mengelola semuanya admin, dia berrelasinya. Jadi satu admin dapat mencatat banyak transaksi ini dapat mencatat semua setiap transaksi dicatat oleh satu admin. Jadi setiap admin itu dapat mencatat semua dari simpanan, anggota, pinjaman, dan angsuran dan laporan ini dilakukan oleh satu admin. Dan satu admin hanya melakukan ke semua ini. Jadi tidak bisa dua admin melakukan
transaksi ini sekaligus, jadi harus satu admin. Itu untuk relasi ERD-nya. Nah, di sini juga udah dijelaskan ya. Di anggota dan simpanan berelasi one to many. Anggota sama pinjaman berelasi one to many juga. Pinjaman dan angsuran berelasi one to many, dan admin berelasi dengan transaksi one to many masing-masing gitu. Mungkin itu saja akan saya lanjutkan untuk teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini adalah penjelasan tentang UI dari Sistem Informasi Koperasi bidang keuangan ini. Yang pertama itu ada di bagian cover ya, atau di bagian halaman pertama, halaman utama ketika aplikasi atau web itu terbuka gitu. Dan di sini akan ada judul Sistem Informasi Koperasi dan ada tombol masuk. Dan ketika ini diklik, dia akan pindah ke halaman selanjutnya, itu adalah halaman login, yang mana di sini ada untuk masukkan username, masukkan password. Dan ketika belum memiliki akun, maka kita bisa menghubungi admin yang tertera pada sebelah bagian kiri. Lalu sini juga ada tombol masuk. Setelah akun sudah dimasukkan, maka kita akan lanjut masuk. Dan akan muncul bagian dashboard. Di bagian dashboard itu ada menu navigasi seperti data anggota, simpanan, pinjaman, angsuran, dan laporan keuangan. Serta ada foto profil dan pengaturan. Di sini ada pinjaman aktif. Di bagian dashboard itu ada tentara pinjaman aktif, total simpanan, dan saldo kas. Lalu untuk bagian di sini ada total anggota dari seluruh yang ada pada koperasi tersebut selama 12 bulan. Lalu selanjutnya di bagian dashboard ini juga tertera menu keluar ya. Jadi jika kita tekan menu keluar, dia akan kembali ke halaman cover, halaman pertama tadi. Nah, lalu untuk setelah dashboard kita bisa menekan data anggota. Nah, di sini ada data anggota koperasi. Mana ini adalah tampilan dari seorang admin. Jadi di sini tertera tambah anggota. Di sini juga tertera nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal daftar, dan status bagi anggota koperasi yang ada. Lalu selanjutnya kita beralih ke simpanan. Nah, di bagian simpanan ini ada simpanan Anda, pinjaman, angsuran, dan tabel orang-orang yang pernah melakukan simpanan, angsuran, atau pinjaman. Sini ada grafiknya. Selanjutnya ada pinjaman. Lalu pinjaman juga sama, ada simpanan Anda, pinjaman Anda, dan angsuran Anda. Lalu di sini bagi bagian peminjaman, di sini akan ada tabel tambahan yaitu bunga dan waktu. Gitu. Lalu selanjutnya di bagian angsuran pun sama, ada simpanan Anda, pinjaman Anda, angsuran Anda. Lalu ada tulisan bayar angsuran. Lalu di sini adalah riwayat dari anggota tersebut sudah pernah melakukan peminjaman atau angsuran. Lalu selanjutnya di sini ada laporan keuangan. Sebentar. Nah, untuk laporan keuangan di sini akan ada gambaran sebagai grafik dari total pemasukan, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan bunga pinjaman. Lalu di bagian sebelah kanan ada total pengeluaran, pencairan pinjaman, biaya operasional, dan biaya administrasi. Lalu di sini ada bagian periode April, dan di sini contoh itu adalah periode April 2026 dengan saldo akhir dan laba akhir. Lalu kita juga bisa mengklik profil ini sebagai untuk melihat data Anda. Nah, di data Anda akan ada tampilan ID anggota, status, nama, alamat, nomor HP, dan tanggal daftar. Itu mungkin itu saja sedikit penjelasan dari UI Sistem Informasi Koperasi. Dan secara menyeluruh sistem ini atau UI ini belum sepenuhnya sempurna, sehingga masih banyak kekurangan dan ya banyak kesalahan, kekurangan maupun yang lainnya. Mungkin sekian gitu saja, selanjutnya diserahkan kepada moderator. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.